Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga Nias yang ada di dalam grup Rohani Nias dalam nama Yesus. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Saya tampil menyampaikan firman Tuhan yang saya telah sediakan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ayat keempat, dan janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita ke dalam hal-hal untuk menolong orang. Ya, kalau kita baca dari ayat pertama tadi, bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi persekutuan roh itu, persekutuan itu adalah seperti gereja, grup rohani, ya. Jadi di dalam gereja, di dalam persekutuan ada yang disebut dengan belas kasihan, ya. Jadi kita harus belajar di dalam firman Tuhan ini. Karena itu katanya, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi dalam sebuah gereja atau persekutuan apa saja, termasuk dalam sebuah grup rohani atau grup apa saja, orang-orang yang ada di situ diharapkan hanya satu sepikir, sehati, seperjuangan, ya. Jadi kalau dari atas ngomong begini, ya kita harus ikuti. Itu namanya satu jalan, sehati, sejalan, sepikir. Kalau dari atas, dari pimpinan ngomong begini, yang lain bilang begini, itu bukan sehati, bukan sepikir, dan bukan sejalan namanya itu. Artinya cari jalan masing-masing. Dengan itu janganlah engkau mencari kepentingan sendiri. Nah, ini firman Tuhan itu selalu memberi nasihat. Janganlah engkau mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersamalah yang kita cari. Seperti saya sering ngomong di grup rohani ini, kepentingan sendiri itu adalah untuk pribadi. Kepentingan yang lain itu adalah untuk bersama, ya. Tapi banyak orang salah paham dengan saya. Ya. Saya telah melakukan sebuah terobosan baru mengenai dana bantuan sosial grup rohani untuk menolong sesama bila terjadi
musibah yang sudah saya tulis di grup rohani. Tetapi banyak orang sepertinya tidak suka. Padahal di dalam firman Tuhan menganjurkan kita. Ya. Memang saya akui di Nias itu jarang terjadi seperti yang saya lakukan soal dana sosial itu, jarang. Makanya rasa sosialnya itu minim sekali. Minim sekali. Ya, jadi jarang. Tapi kalau anak-anak Nias yang ada di rantau itu cepat menangkap bahwa untuk menolong sesama itu siapa lagi kalau bukan kita. Itu. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, janganlah engkau hanya mementingkan kepentingan sendiri. Ya, jadi mohon maaf kepada bapak-bapak. Ini sebenarnya untuk memberikan bantuan sosial itu sudah biasa di rantau. Cuma di Nias belum. Ya, makanya orang-orang memberikan kolektornya di gereja itu, dia suka mengejar sampai-sampai bisa jatuh-jatuh korbannya pendeta. Kemana kolektor kita? Itu yang tidak baik. Ya, kalau sudah kasih sudah lepaskan. Ya, seperti video yang dikirim Bapak Ama Fichelabolo itu karena ada warga yang memanas-manaskan kemana kolektor kami. Itu hanya mencari kepentingan sendiri, ya, mencari, dan itu mencari puji-pujian sendiri, tapi itu sia-sia. Tuhan tidak menghendaki demikian. Ya, saya ngomong selalu ceplos karena firman Tuhan, karena Yesus mengatakan, katakanlah sesungguhnya kepada sesamamu karena engkau adalah bagian daripada tubuh Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir adalah janganlah engkau tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, jadi ya seperti yang terjadi di grup rohani ini, saya coba melakukan terobosan baru. Kita kumpulkanlah. Siapa tahu suatu saat ada musibah di antara anggota. Pepatah mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Ya, karena selama ini kalau ada musibah-musibah, kematian apa, saya melihat tidak ada yang bantu. Tidak ada, hanya kadang 3 orang kami. Nah, semoga Tuhan mengetok pintu hati seluruh warga Nias yang ada di Pulau Nias, ya, untuk membuka lembaran baru, ya, dalam mengasihi secara nyata. Selama ini mengasihi hanya di bibir saja. Oh, kita saling mengasihi, tapi sampai pada hal soal bayar tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi ya untuk menolong misalnya anak-anak, ya, yang kuliah di STT itu perlu kita perhatikan, ya. Ya, banyak anak-anak kuliah di STT kita pulang tanpa selesai kuliah karena tidak ada biaya. Banyak juga yang lain, masalah banyak. Tapi grup rohani mencoba menerobos soal sosial ini. Kalau di gereja Katolik saya akui begini. Sosial mereka cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Ya. Memberikan kolektornya sudah lepas. Tidak pernah ada yang mengatakan, kemana kolektor saya? Kemana uang itu? Mungkin dimakan pastor. Gaji pastor itu tidak ada. Tetapi pendapatan pastor itu bisa sampai 30 juta sebulan. Satu orang pastor itu. Saya tahu, saya dengar. Dan kalau ada yang menyumbang di gereja, kalau membangun gereja Katolik itu, ada yang menyumbang. Ada teman saya di Cikini, Jakarta Pusat, dia cerita. Dia menyumbang melalui cek 100 juta. Tidak mau dia tulis namanya dalam lembaran pengumuman di gereja. Tidak mau. Dari NN, nonen, tanpa nama. 100 juta. Coba kalau kita menyumbang 50.000.
supaya setiap minggu diumumkan nama kita. Luar biasa. Ya, kita mencari contoh dari yang lain untuk kita demi kemajuan kita. Ya, jadi firman Tuhan ini banyak yang tidak suka, pasti itu. Saya yakin. Tapi bagi orang yang punya pemikiran yang tulus kepada Tuhan, dia berterima kasih. Semoga firman Tuhan ini yang singkat menjadi bermanfaat bagi setiap orang, terutama khususnya anggota grup rohani dalam nama Yesus. Sampai di sini saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga anggota grup rohani seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya menyampaikan salam dari Ranias. Ya ahobu bagi Yesu Fefu. Saya Fatlawolo dari Jakarta. Amin.